dapat mendemokan aplikasi sesuai dengan role-nya, kita bisa menggunakan fitur security. Pertama, buka security pada proyek demo non-klinik. Lalu kita buat user role baru. Di sini kami menambahkan pasien role. Kemudian di sini untuk demo user kita tambahkan pasien role. Lalu centang bagian user role yaitu pasien role. Lalu kita setting anonymous user di sini diganti menjadi pasien role dan allow anonymous user di sini. Kemudian pada my first module kita buka security, lalu buka page access. Nah di sini pasien hanya dapat melihat daftar dokter, maka centang bagian daftar dokter, dan kemudian halaman home dan juga reservasi. Dan admin tidak bisa melakukan reservasi dan juga user juga tidak dapat melakukan reservasi. Nah selanjutnya untuk menambahkan validasi pada data, maka caranya yaitu klik 2 kali pada tabel, kemudian tambahkan validation rule. Di sini misalnya nama obat itu dibutuhkan, jadi rule-nya type-nya kita masukkan required. Selanjutnya yaitu new lagi, atributnya nama obat. Nah di sini harus berbeda, nama obatnya harus berbeda sehingga kita ubah jadi unik. Nah seperti itu. Secara general, cara untuk menambahkan validation rule itu caranya sama. Untuk menampilkan isi dari tabel-tabel yang ada di domain model, maka kita memerlukan pembuatan page untuk menampung list dari tiap tabel tersebut. Misalnya pada tabel dokter kita membuat page yang berisi list dari dokter yang sudah di-create. Kemudian kita juga dapat menambahkan, mengedit, dan mendelete objek dokter. Misal kita akan menambah objek dokter, maka kita akan melakukan create object yang mengintegrasikan dengan entity dokter, kemudian kita akan diarahkan ke page dokter new. Pada page dokter new, kita akan mengintegrasikan dengan entity dokter, kemudian kita mengharuskan user untuk mengisi identitas dokter, yaitu nama, spesialis, ID dokter, telepon dokter, dan alamat dokter. Kemudian kita akan menekan tombol simpan. Pada tombol simpan, kita akan melakukan save change dari create object tersebut. Kemudian kita akan diarahkan ke dokter daftar. Halaman dokter daftar ini nantinya objek yang sudah dibuat akan di list ke sini. Nantinya bisa diedit. Ketika kita menekan tombol edit, maka kita akan diarahkan ke page dokter edit. Pada page dokter edit, sama seperti page dokter new, dia juga akan meminta identitas dokter untuk diedit. Kemudian ketika disimpan, dia akan melakukan penyimpanan data yang sudah diubah. Kemudian ketika kita akan mendelete, kita tekan tombol delete. Kemudian di sini ketika diklik, dia akan mendelete objek. ID pasien yang sudah di-approve oleh admin. Kemudian ketika setiap ID pasien sudah selesai melakukan pemeriksaan, maka admin akan menekan tombol selesai, di mana pada tombol selesai ini akan memanggil microflow antrian selesai. Yaitu maksudnya ketika klik selesai, maka flag-nya akan diubah. Statusnya menjadi selesai. Berikut merupakan aplikasi yang telah kami buat. Tampilan pertama di sini adalah tampilan untuk pasien. Jadi di sini pasien bisa melakukan reservasi pada halaman home dengan cara memasukkan ID pasien dan memasukkan tanggal pemeriksaan. Kemudian pasien juga dapat melihat daftar dokter. Selanjutnya yaitu ada role admin. Admin bisa melihat home tapi tidak dapat mendaftarkan pemeriksaan. Kemudian bisa mengelola obat, bisa menghapus, bisa mengedit, kemudian bisa nambah. Seperti ini. Kemudian ada juga untuk daftar pasien. Daftar pasien juga sama, bisa edit. Kemudian bisa juga menghapus. Dan juga bisa menambah. Seperti ini. Kemudian ada juga dokter, sama seperti pasien, bisa menambahkan.
juga diedit. Kemudian juga ada daftar reservasi. Di sini adalah daftar pasien yang sudah melakukan reservasi. Nah, ini saya approve. Maka akan data langsung masuk ke dalam daftar antrian. Jadi pada kesimpulannya yaitu modding biasa bisa buat banyak fitur dan low code fiturnya terbatas. Yang kedua yaitu modding biasa itu lama dan low code itu relatif cepat.